Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan nama. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak. Kalau bangun malam yang pertama sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah. Nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi semua. Berapa lama kau tahan? Buatlah agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kau larang orang berbuat mungkar. Malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikat maut, dia baca la, dan tidak perlu menggerakkan mulut. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat. Maka ditulis saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Bagi yang masih hidup orang tuanya, maka ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya. Nah sampai masanya, itu semua hanya akan menjadi penyesalan. Ketika mereka masih hidup, berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah maha sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya Engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Pak Ustadz kalau selesai waladhdallin amin, ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Ya udah baca itu aja.
Ada seorang sahabat Nabi, dari mulai Isya sampai subuh, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, ayatnya nggak diganti-ganti, qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya ini ada sahabat kami, kenapa dia ayatnya qul huwallah terus? Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi malam itu dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah kitab hadis terbesar. Sebagian ulama mengatakan isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya sahih, bisa dipegang, bisa dijadikan dalil bagi yang istiqomah mengamalkan qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang udah putus gak nyambung lagi. Hai yang pacaran, yang pacaran, yang pacaran itu yang rugi perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kebetulan nasibnya jelek, mati melahirkan, perempuan. Maka kalau perempuan tidak mau, mustahil laki-laki bisa pacaran. Kalau kau gagah perkasa, bukan dengan badanmu yang berotot. Kalau kau gagah perkasa, bukan yang berani membonceng. Kalau kau gagah perkasa, datang ke rumah ayahku, katakan kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau gagah perkasa, jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya.